Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama kami di Api Channel TV yang insya-Allah akan selalu menayangkan tayangan yang islami. Jangan lupa dukung kami dengan mengklik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Berikut perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama ke Syam dan usahanya mencari rezeki. Ketika berusia 12 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak pamannya Abu Thalib pergi ke Syam dalam suatu kafilah dagang. Pada waktu kafilah di Bashrah, mereka melewati seorang pendeta bernama Bahira. Ia adalah seorang pendeta yang banyak mengetahui Injil dan ahli tentang masalah-masalah kenasranian. Kemudian Bahira melihat Nabi SAW, lalu ia mulai mengamati Nabi dan mengajak berbicara. Kemudian Bahira menoleh kepada Abu Thalib dan menanyakan kepadanya, "Apa status anak ini di sisimu?" Abu Thalib menjawab, "Anakku." Abu Thalib memanggil Nabi SAW dengan panggilan anak karena kecintaannya yang mendalam. Bahira bertanya kepadanya, "Dia bukan anakmu? Tidak sepatutnya ayah ini masih hidup." Abu Thalib berkata, "Dia adalah anak saudaraku." Bahira bertanya, "Apa yang dilakukan ayahnya?" Abu Thalib menjawab, "Dia telah meninggal ketika ibu anak ini mengandungnya." Bahira berkata, "Anda benar, bawalah dia pulang ke negerinya dan jagalah dia dari orang-orang Yahudi. Jika mereka melihatnya di sini, pasti akan dijahatinya. Sesungguhnya anak saudara ini akan memegang perkara besar." Kemudian Abu Thalib cepat-cepat membawanya kembali ke Mekkah. Memasuki masa remaja, Rasulullah SAW mulai berusaha mencari rezeki dengan menggembalakan kambing. Rasulullah SAW pernah bertutur tentang dirinya, "Aku dulu mengembalakan kambing penduduk Mekkah dengan upah berapa kirot selama masa mudanya. Allah telah memeliharanya dari penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh para pemuda seusianya, seperti berhura-hura dan permainan nista lainnya." Bertutur Rasulullah SAW tentang dirinya, "Aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa mereka lakukan di masa jahiliyah, kecuali 2 kali. Itu pun kemudian dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu aku tidak pernah menginginkannya sampai Allah memuliakan aku dengan risalah. Aku pernah berkata kepada seorang teman yang menggembala bersamaku di Mekkah, 'Tolong awasi kambingku, karena aku akan masuk ke kota Mekkah untuk berdagang sebagaimana para pemuda.' Kawan tersebut berkata, 'Lakukanlah.' Lalu aku keluar. Ketika aku sampai pada rumah pertama di Mekkah, aku mendengar nyanyian. Lalu aku berkata, 'Apa ini?' Mereka berkata, 'Pesta.' Lalu aku duduk mendengarkannya, tetapi kemudian Allah menutup telingaku. Lalu aku tertidur dan tidak terbangun kecuali oleh panas matahari. Kemudian aku kembali kepada temanku, lalu ia bertanya padaku dan aku pun mengabarkan. Kemudian pada malam yang lain aku katakan kepadanya sebagaimana malam pertama. Maka aku pun masuk ke Mekkah lalu mengalami kejadian sebagaimana malam terdahulu. Setelah itu aku tidak pernah lagi menginginkan keburukan." Beberapa pelajaran atau beberapa ibrah hadis Bahira tentang Rasulullah SAW, yakni hadis yang diriwayatkan oleh jumhur ulama sirah dan para perawinya dan dikeluarkan oleh Tirmizi secara panjang dan lebar. Dari hadis Abu Musa al-Ash'ari menunjukkan bahwa para ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani memiliki pengetahuan tentang bid'ah Nabi dengan mengetahui tanda-tandanya. Ini mereka ketahui dari berita kenabiannya dan penjelasan tentang tanda-tanda sifat-sifatnya yang terdapat dalam Taurat dan Injil. Dalil tentang hal ini banyak sekali. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh para ulama sirah bahwa
Orang-orang Yahudi biasa mohon kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Bitsa untuk mendapatkan kemenangan atas kaum Aus dan Khazraj dengan mengatakan, sesungguhnya sebentar lagi akan dibangkitkan seorang nabi yang kami akan mengikutinya, lalu kami bersamanya akan membunuh kalian sebagaimana pembunuhan yang pernah dialami oleh kaum A'ad dan Iram. Ketika orang-orang Yahudi mengingkari janjinya, Allah menurunkan firman-Nya dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa mohon kedatangan Nabi untuk mendatangkan kemenangan atas orang-orang kafir.